Ya, nanti sendal jepit lewat nanti hilang pra peradilan nanti lo. Sebenarnya tuh sudah kesannya sudah terlihat 1, 2, 3 kan gitu. Nah ini ditolak penetapan tersangkanya. Ya. Terus nggak tidur 1 malam, terus sendalnya hilang pada jadi 206 juta gitu kan. Dihitungnya YouTube-nya, kemudian dihitung lagi makannya dengan koleha-kolehanya, hitung aja semuanya. Nah, sampai nanti dia tempat tidur pun dihitung semua nanti. Nah, paham nggak nih ahli pidana ini? Ketentuan sebelum penyerahan tahap 2. Sebelum penyerahan tahap 2, mereka diperiksa. Yang lain diserahkan utuh kepada JPU dengan hasil daripada medis. Sehingga di sana tuh kembali lagi normal seperti biasa. Bukan masukkan ke VIP lagi. Mau apa lagi? Kemudian diserahkan ujung-ujungnya tuh supaya mereka bebas. Gitu loh. Itu kira-kira. Jadi kita bukan orang goblok semua. Yang goblok ini siapa? Makanya kalau kita jadi saksi ahli pidana kayak makan hamburger, masukin semua daftarnya, jumlahnya 206. Terus waktu kami rapat tuh sendal jepit 1 hilang, harus diganti tuh, masuk lagi situ. Diterima pengadilan negeri Jakarta Selatan sudah nggak bener. Saya berani ngomong kayak sudah nggak bener. Jadi dibikin. Hari ini Prapit jilid 3-nya Roy Suryo, di mana tadi mendatangkan ahli pidana. Ini kan Prapit ketiga ini kan memang mereka menggugat Polda Metro Jaya ganti rugi 206 miliar, 206 juta. 210 ya. 206 juta. Jadi ada juga rinciannya kemarin juga kita dengar, maksudnya ada pendapatan YouTube yang sampai 12 juta katanya itu kan. Terus juga ada kerugian material dan imaterial. Daripada dampak ini kan, Benar. jadi akumulasi 3 juta per hari. Jadi yang menariknya di sini tadi ahli pidana itu menyebutkan ini seperti drama. Nih Pak Jenderal yang Drama dilakukan. kolosal maksudnya. Tapi ini memang seperti drama atau seperti apa dia, atau film layar lebar gimana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya kalau melihat peristiwa daripada pra peradilannya Roy Suryo ini kayak film dagelan. Jadi kalau menurut hemat saya ini hukum sudah dipermainkan. Ada orang pra peradilan pertama, kedua, ketiga, nanti sendal jepit lewat nanti hilang pra peradilan nanti loh. Sebenarnya tuh menurut hemat saya tuh hakim tunggal, hakim di pengadilan walaupun ada ketentuannya tidak boleh menolak, harus tegas gitu loh. Ini kan sudah kesannya sudah terlihat 1, 2, 3 kan gitu. Nah ini ditolak penetapan tersangkanya ya dengan berbagai macam alasan. Sekarang masuk pra peradilan yang ketiga, dihitung lagi biaya kerugian, terus nggak tidur 1 malam, terus sendalnya hilang pada saat itu, dihitung akumulasi dari 206 juta gitu kan. Dihitungnya YouTube-nya, kemudian dihitung lagi makannya dengan koleha-kolehanya, hitung aja semuanya. Nah, sampai nanti dia tempat tidur pun dihitung semua nanti. Nah, yang lebih ironis ya, kok ahli pidana kok bisa ngomong seperti gitu loh. Kan ironis tuh. Ini ngerti hukum nggak dia ini ahli pidananya nih? Kok tidak mengena pada substansi yang dia gawangi, yang dia ketahui? Kok menyimpang daripada ilmu hukumnya? Dihadirkan di sana. Hakim tunggal itu kan nggak bodoh. Ya. Dan sudah pernah di pra peradilan kedua sudah bilang ini sudah mengulur waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut hemat saya kan penetapan tersangka kan sudah ditolak secara keseluruhan. Kenapa JPU tidak bisa ngambil langkah? Ini kan berbeda nih, pra peradilan silakan, tapi materi pokok perkara yang sudah diajukan ke JPU itu kan sudah selesai. Lakukan dakwaan pra penuntutan, daftarkan. Supaya berjalan, supaya tahu dia. Jadi jangan dimain-mainin gitu loh. Nanti besok abis ini persiapan mengajukan, mendaftarkan pra peradilan yang keempat. Jadi kayak seperti ini, film berjilid-jilid itu loh. Nah itu kira-kira. Jadi saya berharap mudah-mudahan hakim jangan mau dipermainkan kayak lama-lama orang muak liatnya. Muak lihat peristiwa ini kayak seperti dagelan kayak gitu loh. Iya. Gitu kira-kira ya. Karena kan kemarin katanya para tersangka ini kan sakit Pak Jenderal. Jadi
pada saat mereka sakit itu ditangkap buat apa, kata ahli pidana. Ini kan sama aja, sama ya ngapain ditangkap gitu loh, ngapain ditahan gitu. Tapi kan pada faktanya mereka memang dibawa ke rumah sakit. Paham nggak nih ahli pidana ini? Ketentuan sebelum penyerahan tahap 2. Mm-mm. Sebelum penyerahan tahap 2, mereka diperiksa kesehatannya secara utuh supaya nanti berkas perkara manusianya dan bukti-bukti yang lain diserahkan utuh kepada JPU dengan hasil daripada medis. Sehingga di sana tuh kembali lagi normal seperti biasa. Bukan gara-gara kena sakit, kenapa diterangkan siapa. Kalau kita moral ya, moral nih. Ya. Kapan ditahan mereka? Kan setelah tiba di Polda diperiksa, kemudian diarahkan ke rumah sakit untuk diperiksa medisnya. Ternyata mereka katanya sakit, dimasukkan ke VIP lagi. Mau apa lagi? Kemudian diserahkan tahap 2-nya, dia pra-peradilan. Kemudian ditahan, kapan ditahannya? Wong habis di Polda langsung dipindahkan ke rumah sakit kok. Kalau kita moral, tapi kan sudah keputusan hakim tunggal, ya sudah. Silakan. Tapi nggak usah menyambar dari situ, nyambar ke penetapan tersangkanya. Saya tahu ujung-ujungnya itu supaya mereka bebas, gitu loh. Itu kira-kira. Jadi kita bukan orang goblok semua. Yang goblok ini siapa? Makanya kalau kita jadi saksi ahli pidana kek, ahli perdata kek, tolonglah gunakan ilmumu yang benar gitu loh. Jangan ilmu kamu, nggak bodoh masyarakat tuh. Ini sudah dagelan lagi nih, apa hubungannya keterangan ahli yang dia berikan dengan komposisi itu, nggak nyambung. Gitu kira-kira ya. Oke, itu ke 206 juta itu angka yang cukup fantastis sih kalau kita bilang Pak Jenderal. Hanya berapa hari sih mereka jatuh Pak Jenderal gitu kan. Masuk akal nggak sih Pak Jenderal? Ya, kalau saya sih nggak usah, kenapa nggak sekalian dituntut tuh 1 triliun. Kan itu kan immaterial. Iya. Immaterial itu kan macam-macam. Nanti kan dibilang saya pemain YouTube, saya tidur nggak bisa, kemudian kami rapat makan sampai makan hamburger, masukin semua daftarnya, jumlahnya 206. Terus waktu kami rapat tuh sendal jepit 1 hilang, harus diganti tuh, masuk lagi situ. Nanti lama-lama kan kayak gitu, udah dagelan semua. Itu yang dikatakan tuh tuntutan ganti kerugiannya. Kalau dibilang secara immaterial akibat daripada penetapan mereka yang menurut hakim tunggal itu tidak sah itu. Walaupun secara ilmu logika, ilmu lapangan orang melihat bahwa itu tidak dilakukan. Kan gitu. Ya kita lihat aja nanti. Hakim yang mulia ini nanti apa kira-kira piawai nggak? Kan cuma itu aja. Nah, kita lihat nanti apa yang disampaikan. Tadi bukti-bukti udah disampaikan oleh para termohon. Mereka melakukan ini, bahkan ada teguran juga saya lihat tuh. Iya. Nah, teguran kepada pihak pemohonnya karena muter-muter nggak karu-karuan. Ini apalagi besok nggak tahu, kita serahkan aja kepada hakim tunggal. Karena kan kita kan melihat dengan eskalasi apa yang kita pandang, kita rasakan dan kita perhatikan. Tapi kan keputusan di tangan hakim tunggal. Nah kalau besok masih ada lagi mau pra-peradilan ini, kalau sempat diterima pengadilan negeri Jakarta Selatan sudah nggak benar. Ini saya berani ngomong kayak sudah nggak benar. Jadi dibikin ajang pra-peradilan, ajang main-main gitu loh. Kenapa nggak secara komprehensif aja? 1, 2, 3. Kalau saya kan sudah kenyang pra-peradilan. Jadi nggak diputus-putus seperti kayak gitu. Ini kan memain-mainkan hukum. Gitu loh. Dianggap hukum ini dagelan gitu loh. Itu kira-kira ya. Tapi kalau menurut Pak Jenderal, peluang berapa persen ditolak atau diterimanya di prapit ketiga ini? Saya nggak mau berandai-andai. Karena Tapi Pak Jenderal pasti tahu kan. walaupun saya tahu, saya kan nggak mau berandai-andai. Kalau sudah seperti kayak gitu, kalau orang bilang tuh kan ada umpamanya ya kerugian Rp1 atau akibat daripada ini, nggak ada mengikuti maunya mereka. Nah, kalau saya hakimnya saya katakan itu absurd. Kalau mau mereka tuntutan Rp1 atau ditanggung oleh negara, gitu loh. Karena mereka tuh atas nama negara. Lah penyidik kan negara melakukan langkah-langkah itu. Ya udah diberikan Rp1 atau dibebankan kepada negara. Pada saat TIFA kan ya itu dibebankan kepada negara. Karena yang bekerja itu negara. Nah, kepanjangan tangannya itu ya jaksa dan penyidik itu kepolisian. Nah, itu kira-kira. Walaupun 206 juta itu katanya bakal disumbangkan.
Ya kan sudah main-main, mau disumbangkan, mau apa, kayak sudah itu urusan dia lah dia. Nah, dia kan mau supaya pamornya supaya gede 206 juta. Ngomong kosong-kosong, kan saya nggak mau ngomong-ngomong kosong dikabulkan oleh hakim tunggal dari Hong Kong. Hakim tunggalnya perlu bertanyakan kalau dikabulkan loh. Kan gitu. Tapi kan saya nggak mau kalau sebelum ada ketok palu dari hakim tunggal. Kita berikan aja kepercayaan sama dia. Oke. Saya kan orang hukum. gitu. Oke, satu lagi Pak Jenderal. Ini kan tadi juga disebut sama si Roy bahwasannya nih yang Turnbull itu ngirim-ngirim karangan bunga waktu pada saat penangkapan mereka. Ini juga dibahas loh Pak Jenderal. Ya, pengertian termul itu apa sama dia? Makanya kalau otak sudah kotor, termul, terjal, terjil, segala macam, nggak ada hubungannya. Nah, kamu aja membuat adigium termul-termul itu nggak ada. Orang berbicara seperti saya nih, saya berbicara tentang masalah hal akidah hukum, nggak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Di termul saya. Kalau nggak bela dia, termul. Kalau bela dia, terjal. Kalau seandainya stagnan, terpapar, gitu kan? Iya. Nah itu, terpapar apa ya? Terpapar golongan-golongan yang bikin ngerusak itu. Ngertilah kemana saya maksudnya itu. Ya sudahlah. Termul negara kita ini itu aja dibawa-bawa. Para termul itu hidungmu, gitu gitu. Termul. Saya ini nggak pernah ketemu dengan Jokowi dan saya nggak pernah bilang mau bela Jokowi, enggak. Tapi hukum yang saya luruskan. Itu kira-kira. Ya.